Tapi kalau rakyat Indonesia berkeinginan memaksa Pak Jokowi dengan cara bagaimana meminta MPR merubah konstitusi, bisa saja. Asal karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Pembangunan yang pesat di Indonesia Timur tak lepas dari tangan dingin sang eksekutor handal Presiden Joko Widodo. Hal tersebut membuat Jokowi menjadi presiden yang sangat diidolakan oleh masyarakat Indonesia Timur, khususnya masyarakat NTT. Sehingga tak mengherankan apabila masyarakat NTT sangat menginginkan Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode. Sebenarnya wacana 3 periode sudah lama digadang-gadangkan, namun wacana tersebut kembali mencuat akibat adanya kecurigaan dari politikus senior Amin Rais yang menuding adanya skenario masa jabatan presiden 3 periode di balik KLB Demokrat. Yang paling berbahaya adalah bahwa ada usaha yang betul-betul luar biasa senario dan backup politik serta keuangannya itu, supaya nanti presiden kita Pak Jokowi itu bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR dan DPD, tapi juga lembaga tinggi negara yang lain ya. Kemudian bahkan bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim. Dan saya sekalian, tentu hal ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini ya, yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Presiden Jokowi sendiri telah 2 kali memberikan tanggapan soal wacana 3 periode tersebut, di mana dirinya menyatakan bahwa tak memiliki niat untuk menjabat selama 3 periode. Meskipun Presiden Jokowi telah menolak wacana 3 periode, namun siapa yang mengetahui rancangan yang ditentukan oleh Tuhan? Dengan harapan yang besar, masyarakat NTT tetap berharap agar sosok sederhana dan merakyat tersebut tetap duduk di kursi kepresidenan pada periode selanjutnya. Hal tersebut ditunjukkan langsung oleh masyarakat saat kunjungan Presiden Jokowi di NTT, di mana ribuan masyarakat meminta secara langsung agar Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode. Bahkan ada yang meminta agar Presiden Jokowi bisa menjabat menjadi presiden seumur hidup. Semoga Bapak Presiden sehat selalu dan selalu dibimbingi oleh Tuhan dalam aktivitasnya untuk bangsa dan negara. Tambah 1 periode, Pak. Tambah 1 periode. Tambah 1 periode, Pak. Tambah 1 periode. Mendengar teriakan 3 periode tersebut, Presiden Jokowi seakan-akan melihat secara nyata kecintaan rakyat NTT pada dirinya, sehingga mendorong Presiden Jokowi untuk memanggil beberapa dari mereka dan memberikan hadiah berupa jaket. Melihat warga NTT yang mendapatkan jaket setelah meneriaki lanjutkan 3 periode, para kadrun pun mulai kepanasan seakan-akan pintu neraka dari Sengkuni telah terbuka.
Berbeda dengan para kadrun, Victor Laiskodat yang adalah gubernur NTT saat meninjau bendungan Retiklot mengungkapkan bahwa setelah berkeliling di seluruh provinsi NTT dan melihat perhatian dan kecintaan Bapak Presiden Joko Widodo melalui berbagai pembangunan, khususnya bendungan-bendungan besar di NTT, sampailah pada satu aspirasi yaitu masyarakat NTT menginginkan Bapak Joko Widodo agar maju lagi menjadi Presiden Republik Indonesia periode ketiga. Tentu aspirasi ini harus selaras dengan kehendak konstitusi, tetapi ini murni keinginan mayoritas masyarakat NTT. Di kesempatan lain, Gubernur NTT juga mengungkapkan bahwa Jokowi bisa menjabat selama 3 periode dengan ketentuan hal tersebut adalah kehendak mayoritas masyarakat Indonesia, bukan kehendak politisi dan kelompok-kelompok tertentu. Ya sejujurnya bukan karena Nasdem mendukung Pak Jokowi, tapi bila kita dengan otak yang, cara berpikir kita yang waras, kita tidak berniat untuk pokoknya bukan Jokowi, kalau kita waras aja, rasional aja, common sense aja, maka kita pasti melihat bahwa Jokowi itu adalah presiden yang sangat kerja luar biasa. Karena itu statement saya sebagai seorang gubernur bukan karena saya adalah kader Partai Nasdem yang mendukung Jokowi, bukan. Tapi ya saya prinsipnya kalau Mama Jokowi masih sehat, kalau ada peluang aturan untuk membolehkan, ya saya senang sekali. Kalau beliau masih berkeinginan, tapi apakah ya Pak Jokowi berkeinginan? Tapi kalau rakyat Indonesia berkeinginan memaksa Pak Jokowi dengan cara bagaimana meminta MPR merubah konstitusi, bisa saja. Asal dengan catatan itu kehendak mayoritas masyarakat Indonesia. Bukan karena kehendak politisi atau kehendak kelompok-kelompok yang cinta presiden, tapi itu kehendak mayoritas masyarakat Indonesia. Dan tentu saja bagaimana mereka menilai apakah pengganti Jokowinya sekelas Jokowi atau tidak. Itu saya tidak sedang berada pada periodik presiden. Saya melihat kalau ada yang sekelas Jokowi, ya go ahead, Jokowi turun, ganti yang bagus. Tapi kalau tidak ada yang sebagus Jokowi, ya kalau rakyat Indonesia mayoritas menginginkan, saya sangat senang. Harus dapat dibuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan ada perubahan konstitusi untuk itu.